Kita jumpa di mata kuliah metabolisme zat gizi mikro. Pada pertemuan kali ini, sebagai pertemuan perdana ya, kita akan bahas dulu sebenarnya kenapa sih kita harus mempelajari metabolisme zat gizi mikro. Jadi diharapkan dengan mengetahui alasan kenapa sih zat gizi mikro itu penting, maka kita akan lebih semangat dalam mempelajari zat gizi mikro tersebut. Gitu. Dan kita akan mulai dari masalah dulu tentunya. Ya, jadi kita mempelajari zat gizi mikro, ada masalahnya, kemudian masalah ini itu berkaitan dengan zat gizi mikro apa sih, dan bagaimana cara mengatasinya nanti di mata kuliah yang lain. Tapi di sini kita akan bahas dari masalah tersebut, metabolisme apa yang terjadi. Seperti itu, sehingga dia bermasalah. Nah, kalau dari research paper ini, teman-teman dapat lihat di sini ya, Sustainable Diet for All. Jadi, asupan makan diet ya yang bagus seperti itu harus sustainable, harus berkelanjutan untuk semua orang. Kenapa? Karena kadang-kadang ya ada orang berlebihan makannya pada mungkin minggu ini, itu minggu besok ya kekurangan, atau bulan ini dia berlimpah, bulan depannya dia kekurangan seperti itu. Nah, itu akan membuat ibaratnya ada sebuah siklus ya, kelebihan, kekurangan. Tapi kalau itu masih sedikit mending ya dibandingkan dengan kelebihan terus kekurangan atau paceklik kalau segi musim kan, karena kita tahu bahwa ya gizi nggak bisa lepas juga dari keterikatan dengan pangan ya, ketersediaan pangan seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada Indonesia's triple burden of malnutrition. Di Indonesia ini yang memiliki 3 masalah ya, atau 3 beban masalah gizi. Bukan cuma double burden yang kita kenal, double burden itu cuma over and under. Tapi untuk yang under ini, kalau untuk yang triple ya, under ini dibagi lagi. Itu menjadi hidden hunger istilahnya, atau kelaparan tersembunyi. Dia ya kelihatannya tidak lapar, tapi sebenarnya dia lapar. Atau kita bisa sedikit kasih gambaran, ada orang yang dia itu segi gizinya normal, ya, tapi di saat bersamaan dia tidak normal. Nah, kok bisa? Nah, status gizi normal yang awal itu misalkan berdasarkan antropometri. Tapi status gizi yang kedua yang tidak normal itu berdasarkan biokimia. Sederhananya ada Chogan atau Chan, itu dia anemia. Ya. Jadi Chogan, Chan yang dia berat badan ideal tapi dia anemia. Seperti itu. Nah, anemia ini itulah termasuk hidden hunger, jarang kelihatan, tersembunyi. Apalagi orang yang misalkan kekurangan vitamin A, itu pun termasuk yang hidden hunger, jarang tersembunyi ya. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi di dunia, bukan cuma di Indonesia saja, tapi di dunia ya, itu mengalami 3 masalah gizi ini juga, baik negara yang maju juga ya. Pertama tentu saja yang middle low itu sangat lebih banyak proporsinya yang mengalami masalah gizi ini. Nah, kalau ngeliat dari sini ya, Bailey dan kawan-kawan dia menyampaikan epidemiologi itu membahas tentang si prevalensi pada kelompok orang yang mana, tempatnya di mana, dan pada waktu apa secara global yang mengalami kekurangan zat gizi mikro. Dan di sini disampaikan bahwa zat gizi itu esensial ya. Zat gizi ya itu esensial sekali dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian masalah defisiensi zat gizi mikro. Kalau dalam bahasa internasionalnya itu micronutrient deficiencies ya. Itu sudah menjadi masalah global, terutama apalagi gitu ya pada wanita hamil dan anak kurang dari 5 tahun yang memiliki risiko lebih tinggi. Nah, semua masalah defisiensi zat gizi mikro ini itu berkontribusi terhadap terlambatnya perkembangan, gangguan intelektual, komplikasi perinatal ya setelah lahir ya. Kemudian 14 hari seperti itu biasanya ada komplikasi. Nah, itu bisa juga karena kekurangan zat gizi mikro. Itu meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas ya, kesakitan maupun tingkat kematian dari ibu maupun si bayinya. Kemudian yang lebih menyeramkan lagi ialah konsekuensi jangka panjang. Ya, konsekuensi jangka panjang ini
bukan cuma di level individu tapi di level negara. Kenapa? Karena masing-masing individu itu kan akan berkontribusi terhadap negara ya. Ini misalkan balitanya ini dia kekurangan dari gizi mikro, iodium ataupun Fa di masa balita. Kemudian dia survive, hidup dan sebagainya. Kemudian bekerjanya pun dengan produktivitas yang rendah seperti itu. Pun kalau dia bekerja dapat gajinya digunakan untuk berobat sebagian ya, enggak seluruhnya. Sebagian itu bukan untuk berobat karena imunitas yang rendah ini mudah sakit dan untuk sakit kan dia perlu berobat. Seperti itu. Jadi dampaknya itu akan ke perkembangan ekonomi negara. Jadi yang seidealnya gitu ya, idealnya kesehatannya itu bagus. Suatu negara itu kan ya kita kenal bagus kalau misalkan kesehatannya bagus, pendidikannya bagus, ekonominya bagus. Nah, sedangkan kesehatan itu akan berkontribusi terhadap ekonomi. Seperti itu. Nah, ini konsekuensi jangka panjangnya ya. Bukan cuma level individu tapi ke level negara. Bayangkan aja kalau misalkan ada 30%, itu akan jadi beban negara. Negara akan mengeluarkan biaya untuk obatnya, untuk layanan kesehatan dan sebagainya. Itu kan beban dihitungnya, bukan suatu hal yang produktif. Nah, nah sini juga ya, review of child stunting determinant in Indonesia. Kalau kita lihat lebih detail, kenapa sih anak stunting itu terjadi? Ya, diantaranya di sini kita lihat bahwa likely due to the provision of both macronutrients and juga macronutrients. Nah, ini diantara penyebabnya atau determinan penentu stunting itu ya zat gizi mikro disebutkan pertama kali ya, dan kemudian zat gizi makronya. Itu penting sekali untuk dicukupi supaya tidak terjadi stunting. Oke, sekarang kita mulai masuk ya. Dari tadi kita mengetahui masalahnya apa, seperti itu. Dari segi stunting ya maupun anemia, banyak lagi sebenarnya masalah, misalkan kayak kekurangan iodium ya, ataupun kekurangan folic acid dan sebagainya, masih banyak lagi. Itu hanya contoh saja dan itu yang paling banyak didiskusikan. Sekarang kita mulai masuk nih, kita mulai sedikit review gitu ya, pembagian dari zat gizi dan juga fungsinya ya. Kita mengenai zat gizi ada air ya, ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat. Ya, walaupun serat ini sebenarnya juga bisa masuk dalam karbohidrat ya, tapi dia dibagi sendiri, dipisahkan tersendiri. Oke, kita fokus ke mineral dan vitamin ya. Fungsinya kita ketahui ya, yang kita kenal dari triguna makanan. Ya, fungsi dari vitamin dan mineral ini adalah untuk regulasi ya, untuk pengaturan tubuh. Jadi kita dapat untuk developing body tissues and for metabolic process and protection. Dan kalau vitaminnya untuk for metabolic process and protection. Jadi dia fungsi utamanya untuk produksi atau regulasi jaringan ya, ataupun proses metabolik. Kita kenal mungkin di metabolisme zat gizi makro bahwa untuk pembentukan energi saja ya, kalau dari misalkan di posisi di glikolisis ataupun di siklus Krebs, banyak sekali vitamin yang berperan di situ. Kayaknya kalau misalkan kayak ke dokter gitu ya, kemudian kita dalamkan lemah gitu ya, lelah dan sebagainya, biasanya yang disarankan, yang diresepkan itu bukan cuma obat tapi juga dikasih vitamin. Dan vitamin apa? Vitamin B. Kenapa? Karena vitamin B ini ya berkaitan dengan metabolisme energi. Dia akan membantu membakar ya karbohidrat, protein, lemak, protein gitu ya, untuk menjadi energi. Jadi kita lebih terbakar ya, lebih semangat seperti itu. Jadi kita tidak lemas. Itu diantara ininya gitu ya, diantara itu praktisnya ya, seperti itu. Oke. Nah, kita mulai bahas dulu vitamin ini ya. Jadi vitamin kita kenal, kita ini hal yang mudah ya. Terbagi menjadi dua, vitamin larut air dan juga vitamin larut lemak. Untuk kebutuhannya nanti bisa tergantung dari vitaminnya macam-macam. Itu cek AKG ya. AKG 2019 yang terbaru, misalkan saja untuk yang wanita bisa ya 90 mg atau yang pria 75 mg untuk vitamin C. Ya, untuk vitamin yang lain nanti berbeda-beda ya tingkat kecukupannya. Vitamin sendiri itu adalah senyawa organik ya, yang diperlukan dalam jumlah kecil tapi vital sekali dalam metabolisme tubuh tentunya. Nah, ini kalau tadi ya dibagi water soluble dan liquid soluble.
Kita kenal yang water soluble ini ada vitamin C, vitamin B, ya. Liquid soluble-nya ada ADEK, ya, tinggal ingat ADEK aja, itu bisa. Seperti itu. Nah, untuk yang vitamin B dibagi lagi ya, banyak B1, B2, B6, B12, periodic fosfat, pantothenic acid, folic acid, biotin, lactic acid. Nah, ini diantara keluarganya. Oke. Nah, ini diantara sumber bahan makanannya dan juga fungsi utamanya ya, ke arah jaringan maupun ke arah organ. Dapat lihat di situ misalkan kayak vitamin A, ya sumber utamanya ada hati. Hati itu tinggi banget vitamin A dan dia bentuknya mudah diserap seperti itu. Ya. Dan fungsi utamanya dapat kita lihat di situ ada maintain healthy skin, bones, teeth, and hair, dan juga membantu penglihatan yang bagus di dalam cahaya yang redup seperti itu. Vitamin D, ya, susu, telur, hati juga ada di situ. Jadi memang ada beberapa makanan yang itu mengandung zat gizi tersebut. Ya, cuman jumlah ataupun konsentrasinya berbeda. Misalnya kayak di hati ya. Hati ini vitamin A, vitamin D ada di hati. Vitamin K juga ada di hati seperti itu. Tapi konsentrasinya berbeda. Vitamin A lebih tinggi, kemudian baru vitamin D dan vitamin K kayak gitu. Nah, vitamin B juga. Ya, jadi ada beberapa makanan yang ini mengandung semuanya gitu, tapi tadi konsentrasinya dia beda-beda ya. Dan biar fungsinya di sini ya, add in carbohydrate use nervous system untuk B1, B2 juga add in metabolism of carbohydrate, protein, fat ya. Terus saya kan B6 pyridixin itu bantu dalam sama juga carbohydrate, protein, fat dan sebagainya ya. Ini pantothenic acid, folic acid, biotin, ascorbic acid di sini juga ada. Oke. Nah, kemudian kita masuk sekarang sekilas. Tadi kita udah mempelajari tentang si sumber makanannya dan juga fungsinya ya di tingkat jaringan maupun organ. Vitamin ini gimana sih cara penyerapannya? Nah, karena nanti penyerapannya ini juga akan mempengaruhi berapa jumlah yang diserap, itu dipengaruhi berapa jumlah yang digest, yang dicerna juga dan diserap, itu akan mempengaruhi jumlah utilisasinya di dalam tubuh. Ya, penyerapannya terjadi di usus halus ya, sama dengan materi gizi makro ya. Sempurnanya penyerapan itu ada di usus halus, dan vitamin mineral ini tidak diserap di mulut ya sampai sejauh ini. Kemudian vitamin lemak penyerapan utamanya di duodenum, kemudian penyimpanannya ya dia disimpan itu misalkan kayak vitamin A, vitamin E, K ya disimpan di dalam hati, D itu simpan dalam jaringan lemak dan otot juga. Nah, vitamin larut air ya, itu diserap dengan air karena dia hidrofilik dan secara langsung masuk ke peredaran darah. Seperti itu. Serap dalam jumlah dalam jejunum maupun jejunum tidak semua dalam tubuh, kelebihannya bisa dikeluarkan ya, konsumsi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Oke. Nah, kalau dari karakteristiknya, ini kalau lihat dari karakteristik dia serapnya itu bagaimana, kemudian serapnya kemana, disimpan atau tidak, kemudian bisa menyebabkan toksik atau tidak, dan juga dia perlu konsumsi harian atau tidak. Nah, ini kita lihat bagaimana dengan si vitamin larut air dan juga vitamin larut lemak. Ya, kalau penyerapannya sama-sama di semua intestine ya. Kemudian tadi saya bilang bahwa vitamin itu hidrofilik. Kalau vitamin larut air ya hidrofilik, kalau vitamin larut lemak itu hidrofobik. Nah, kalau yang larut air langsung serap, bisa langsung didifusi ke darah. Kalau larut lemak dia ngikutin metabolisme lemak. Ya, masuk ke limpa dulu, dari limpa nanti dia beredar masuk ke torasik dan kemudian ke aliran darah juga ke hati. Ya, kalau yang blood yang si water soluble vitamin dari darah ke hati dulu, kayak gitu ya. Kemudian store in body di tubuh atau tidak, not generally untuk yang water soluble vitamin. Kalau vitamin larut lemak iya ya. Yang bisa menyebabkan toksik atau enggak nih? Nah, kalau yang vitamin larut air itu not generally, tidak, umumnya tidak seperti itu. Nah, umumnya tidak ini tergantung konsentrasi soalnya ya. Jadi kalau fat soluble ya tentunya karena dia build up atau terakumulasi di tubuh bisa menyebabkan keracunan. Konsumsi setiap hari ya, kalau fat soluble vitamin tidak.
ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke pencernaan penyerapan vitamin. Ini lebih lihat di dalam tubuhnya. Misalkan di gambar ini ya, ini ada cherry yang dimakan ya, kayak gitu. Kemudian, nah, di situ ada keterangan bahwa vitamins bound to protein are released in the stomach. Di sini bahwa sebagian besar vitamin itu juga nanti mineral ya, itu terikat dengan protein, ya, terutama yang larut lemak. Makanya ada studi menunjukkan kalau anak kekurangan protein itu biasanya juga dia kekurangan vitamin dan juga mineral. Misalkan penelitiannya Fahmida ya, itu mengatakan bahwa anak yang kekurangan protein juga kekurangan vitamin A, kekurangan zinc, ya, kekurangan selenium maupun Fe. Kenapa? Karena si vitamin ini ya ataupun mineral tadi saya sebutnya itu terikat dengan protein di dalam makanan kayak gitu ya. Jadi vitamin yang terikat di protein itu dirilis atau dilepaskan di lambung, karena di lambung ini ada HCl, dan HCl ini kan dia bisa memecah si protein, karbohidrat, lemak, dan juga vitamin mineral kayak gitu. Kemudian nanti di usus halus ya, mulai dia ditransport sesuai dengan karakteristiknya. Kalau yang larut lemak ngikutin metabolisme karbohidrat. Sini kan dapat kita lihat ya, dia ditransport dalam bentuk misel, kemudian nanti dia diikat dan juga diangkut dengan mengikuti metabolisme lemak. Ya, alat pengangkut lemak dari usus ke seluruh tubuh apa? Yang melalui limfe kilomikron. Ya, dia akan ikutin metabolisme lemak. Ya. Kemudian kalau yang larut air itu dia bisa langsung diserap ya ke dalam usus. Nah, ini ilustrasi di sini kita lihat ya. Nah, di sini fat soluble vitamin ya, misel, kemudian nanti masuk ke dalam enterosit berubah jadi kilomikron, masuk ke limfe diangkut. Kalau yang water soluble ya masuk dalam intestinal lining ya, kemudian masuk ke dalam portal vein diangkut.